Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 3 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bersiap untuk Hari Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar hidup adalah sebuah pertanggungjawaban tatkala kami akan bertemu dengan hari Tuhan yang akan tiba di akhir zaman nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. Kalau kita mengetik di Google, yaitu hari ini adalah hari peringatan tentang apa? Ada hari peringatan anak, ada hari peringatan ibu, ada hari peringatan hari pahlawan, ada hari peringatan tentang hak asasi manusia, ada hari peringatan tentang lingkungan hidup, dan ada hari peringatan tentang segala sesuatu peristiwa-peristiwa besar dalam dunia ini. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kita akan memperingati, sebetulnya tidak hanya setahun sekali, setiap hari kita memperingati bahwa satu hari kelak nanti itu akan adanya hari Tuhan. Hari Tuhan itu tidak tercatat kapan tahunnya, kapan bulannya, kapan minggunya, dan kapan harinya. Tidak ada yang tahu. Karena firman Tuhan berkata dari bacaan yang kita baca tadi, yaitu hari Tuhan itu akan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi ada hari yang paling penting dalam hidup manusia, yang tidak ditentukan tahunnya, yang tidak ditentukan bulannya, yang tidak ditentukan minggunya. Dia akan datang tiba-tiba seperti suatu jerat yang firman Tuhan katakan akan menimpa atas dirimu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dan hari Tuhan dikatakan menimpa dirimu sebagai suatu jerat. Artinya tidak ada orang yang kemudian bisa lolos daripada hari Tuhan. Karena jerat itu adalah yang biasa dipakai untuk menangkap binatang. Maka dia akan menutupi engkau, kemudian membuat engkau tidak akan bisa pergi kemana-mana. Itu disebut dengan jerat. Artinya sahabat seperjalanan, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa terlepas daripada yang namanya hari Tuhan. Mengapa kita penting sekali mengingat tentang hari Tuhan atau hari akhir sewaktu Yesus datang yang kedua kali? Apa yang firman Tuhan katakan? Jelas pada bagian firman Tuhan ini, jagalah dirimu. Yang kedua, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ini perintah Tuhan. Sewaktu kita memperingati hari ibu, kita mengingat segala kebaikan-kebaikan ibu. Sewaktu kita memperingati hari nasional kemerdekaan setiap negara, kita memperingati perjuangan-perjuangan kebaikan yang dilakukan oleh setiap negara untuk mengusir penjajah di dalam sebuah kehidupan di dalam bernegara. Tetapi kita memperingati hari Tuhan di dalam rangka apa? Kita dipanggil untuk mengusir penjajah dalam hidup kita, dan kita dipanggil sebagai orang yang merdeka. Kalau dulunya kita adalah budak dosa, dulunya kita itu diperbudak dan dijajah oleh dosa, kita menjadi orang-orang merdeka saat ini. Kalau dulunya kita adalah manusia lama yang terjerat, yang di dalam firman Tuhan katakan oleh nafsu duniawi, pesta pora dan kemabukan, kita menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi orang yang dipenuhi dengan kemabukan, mabuk oleh segala sesuatu perbuatan dosa yang mungkin sahabat seperjalanan sampai saat ini engkau melakukannya. Sekalipun engkau statusnya masih sebagai anak Tuhan, kemudian jangan masuk ke dalam pesta pora. Bagaimana mungkin kita berpesta pora di tengah-tengah orang yang sedang mengais-ngais untuk memperpanjang hidupnya, untuk makanannya, untuk pendidikannya, untuk kesehatan anggota keluarganya, yang pergi ke rumah sakit kemudian tidak bisa berobat karena dia tidak memiliki akses mungkin. Tidak semua negara punya BPJS dan tidak semua negara punya jaminan sosial di dalam hal kesehatan. Dan kita tahu ada banyak orang yang sedemikian banyak, yang mayoritas kalau dijumlahkan berapa banyak jumlah orang kaya dan berapa banyak jumlah orang miskin, mayoritasnya itu adalah orang-orang yang susah. Bagaimana kita bisa berpesta pora di tengah kesusahan orang lain? Bagaimana kita bisa menari, tertawa, berjingkrak-jingkrak di tengah tangisan-tangisan orang yang dalam keadaan kesulitan?
Sahabat seperjalanan, jadilah pribadi pembawa kabar baik. Kabar baik tidak hanya Injil yang kita sampaikan, ayat Alkitab yang kita bacakan, tapi kabar baik itu harus diterjemahkan di dalam bentuk-bentuk yang nyata dan real, dan itu dilakukan oleh Kristus. Itu dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab dan orang-orang yang ada di dalam dunia ini, yang hatinya sudah tersentuh bagaimana hidupnya itu dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, bersiaplah untuk setiap hari Tuhan. Bagaimana cara untuk bersiap untuk menerima hari Tuhan? Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemampukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Kita berjuang buat masa depan hidup kita agar kita terjamin. Sangat tepat. Kita berjuang untuk anak cucu kita mendapatkan pendidikan yang baik, sangat tepat. Kita berjuang agar anak cucu kita bisa punya usaha dan mandiri, dan hidupnya tidak tergantung terus kepada orang tua, sangat tepat. Dan itu disyukuri kalau itu terjadi, dan itu yang kita doakan. Namun tidak hanya masa depan pada saat di dalam dunia ini, tapi ada masa depan sesudah kehidupan dalam dunia ini berakhir. Yaitu apa? Masa depan sewaktu kita menghadapi hari-harinya Tuhan. Sewaktu setiap kehidupan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena ingat, kita bisa menghindar banyak hari peristiwa, kita tidak perlu ikut merayakannya. Tetapi engkau tidak bisa terlepas dari yang namanya hari Tuhan. Karena hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba sebagai suatu jerat, dan tidak ada seorang pun akan sanggup bisa lari daripada harinya Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat perjalanan, setiap hari kita diberkati oleh hari-harinya Tuhan. Kalau hari ini Anda menikmati hari Rabu tanggal 3 September, maka besok kita akan menikmati hari Kamis tanggal 4 September 2023, dan kemudian hari-hari selanjutnya. Kita terus berdoa dan terus juga Tuhan memberkati kita. Setiap orang punya kekayaan, setiap orang punya kelebihan dengan karunia-Nya masing-masing. Biarlah kita tidak memberikan sesuatu menjadi berkat buat orang lain yang kita tidak punya, berandai-andai. Kalau suatu hari kelak nanti saya 1 dan 2 dan 3. Setiap orang punya kekayaan. Ada orang mungkin yang tidak diberikan kekayaan harta, tapi dia seorang yang sangat sabar, diberikan hikmat, bisa menjadi teman dan sahabat, mendengarkan keluh kesahnya, memberikan nasihat dan jalan keluar tatkala seseorang menghadapi sebuah problem, untuk melepaskan dirinya daripada jerat kesalahan tatkala salah mengambil sebuah keputusan. Bukankah itu juga sebuah kekayaan yang bisa kita miliki? Suatu kita hidup menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang memuliakan Allah, maka kebaikan hidup yang kita jalani, bukankah itu menjadi teladan dan dilihat orang lain? Sekalipun kita tidak kenal orang itu, tapi orang tersebut mengamati kehidupan kita, dan itu menjadi inspirasi. Aku ingin menjadi orang yang baik seperti dirimu. Aku ingin menjadi orang yang hidup dekat dengan Tuhan seperti dirimu. Itu adalah kehidupan yang tidak hidup di dalam duniawi, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan, berhentilah hidup pesta pora dalam kebamukan dan hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Ingat, satu hari kelak nanti kita akan menghadapi yang namanya hari Tuhan, dan hari Tuhan datang seperti jerat, tidak ada seorang pun yang bisa terhindar darinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Jadikan kami sebagai pribadi yang senantiasa setiap saat bersiap untuk hari Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.